Setelah kita mengetahui mengenai posisi daerah toleransi dan sistem suaian berdasarkan posisi daerah toleransi, dan setelah kita juga telah mengetahui mengenai sistem suaian, baik itu yang berdasarkan sistem suaian berbasis lubang ataupun sistem suaian berbasis poros, maka pada slide ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung toleransi suaian, lubang, dan poros. Yang akan kita hitung ini adalah bagaimana cara mengkonversi huruf, misalnya H7 atau K6 ini menjadi angka yang merupakan batas atas dan batas bawah, baik itu pada poros maupun pada diameter lubang. Untuk menghitung toleransi suaian, batas atas dan batas bawah, maka kita membutuhkan dua persamaan. Yang pertama, persamaan toleransi standar dengan rumus I sama dengan 0,45 akar D pangkat 3 tambah 0,01 D. Kemudian persamaan kedua, yakni persamaan penyimpangan fundamental untuk poros. Tabel ini khusus untuk sistem suaian berbasis lubang. Tabel ini juga khusus digunakan untuk diameter lubang atau poros di bawah 500 mm. Ya, mari kita lihat persamaan pertama, yakni toleransi standar. Pada persamaan ini, D merupakan diameter nominal, apakah itu poros maupun lubang. Kalau di sini 50H7K6, maka D adalah 50 mm. Jika kita melihat angka di belakang huruf H atau di belakang huruf K ini, yakni 7 atau 6, ini merupakan tingkatan toleransi seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, di mana tingkatan toleransi berdasarkan ISO ada 16 tingkatan, dimulai dari IT 1 sampai dengan IT 16. Kita dapat melihat tingkatan toleransi itu di tabel ini, di mana yang saya munculkan mulai dari IT 5 saja sampai ke IT 16. Tingkatan toleransi itu terjadi berdasarkan jenis proses manufaktur yang digunakan saat kita akan membuat suatu komponen, di mana semakin besar IT ini ke kanan ini, maka kualitas toleransi akan semakin kecil, karena proses pemesinan yang digunakan untuk membuat komponen dengan meningkatnya IT akan semakin kurang teliti. Sebagai contoh, untuk IT 5 biasanya pembuatan komponen itu melibatkan proses penggerendaan halus atau machine lapping. Demikian pula pada tingkat toleransi IT 6 ini. Semakin ke atas ini, maka proses manufaktur akan semakin memungkinkan kualitas dari toleransi akan semakin menurun, di mana pada IT terakhir 16 ini biasanya proses pembuatan komponen dengan menggunakan proses pengecoran pasir, atau biasa juga pemotongan dengan menggunakan pemotongan api. Biasanya ini dengan menggunakan oksiasetilin. Tiap-tiap tingkatan toleransi ini akan memiliki rumus sendiri. Untuk tingkat toleransi H7, maka kita akan melihat di tingkatan IT7. Maka rumus yang akan digunakan yakni 16I. I merupakan persamaan yang diambil dari persamaan yang ini. Sedangkan untuk K6, tingkatan toleransinya yakni di IT 6 dengan persamaan 10I atau 10 dikali 0,45 D akar 3 tambah 0,01 D. Untuk memudahkan kita untuk menghitung nilai toleransi suaian untuk batas atas dan batas bawah, baik pada daerah toleransi lubang maupun toleransi poros, maka berikut adalah langkah-langkah yang dapat Anda ikuti.
Untuk langkah pertama, Anda harus menggambar diagram posisi daerah toleransi sesuai dengan jenis toleransi sesuaian yang diberikan. Di sini ada beberapa contoh jenis sesuaian yang diberikan. Yang ini merupakan penggambaran posisi daerah toleransi pada nilai toleransi sesuaian 50H7S6. Yang ini penggambaran posisi daerah toleransi untuk toleransi sesuaian 50H7N6, dan ini merupakan penggambaran posisi daerah toleransi untuk nilai toleransi sesuaian 50H7G6. Saya akan menjelaskan bagaimana cara proses penggambaran posisi daerah toleransi ini. Kita mulai dari 50H7S6. Pertama, kita akan menggambar garis 0 yang ini, yang merupakan garis ini pada bagian posisi daerah toleransi. Kemudian setelah kita menggambarkan garis acuan garis 0 ini, kita akan menggambar posisi daerah toleransi untuk lubang dengan gambar kotak seperti ini untuk H7, di mana penggambaran kotak ini sesuai dengan penggambaran yang terjadi pada bagian posisi daerah toleransi, di mana H yang ini melekat pada garis 0. Jadi seperti ini penggambaran kotak ini, di mana H melekat pada garis 0. Setelah kita menggambar posisi daerah toleransi untuk lubang pada simbol huruf H, kemudian kita akan menggambar posisi daerah toleransi untuk poros dengan simbol huruf S. Di sini huruf S, posisi daerah toleransinya itu berada pada daerah ini atau di atas posisi daerah toleransi lubang. Kenapa? Karena jika kita melihat bagian posisi daerah toleransi ini, S itu berada di atas posisi daerah toleransi lubang, sehingga penggambarannya seperti ini. Setelah kita menggambarkan masing-masing posisi daerah toleransi untuk lubang dan poros, kita akan memberikan simbol EI yang merupakan simbol penyimpangan bawah dari lubang yang di sini. Kemudian kita akan menulis ES huruf besar yang merupakan penyimpangan atas dari lubang. Kemudian kita akan menulis EI di dasar kotak untuk posisi daerah toleransi poros yang ini sebagai penyimpangan bawah poros, dan ES sebagai penyimpangan atas dari poros. Jika kita melihat gambaran posisi daerah toleransi ini, maka sesuai dengan definisi jenis sesuaian yang terjadi pada gambar ini, maka sesuaian tadi merupakan sesuaian paksa karena posisi daerah toleransi poros yang ini, yang arsirannya rapat, berada di atas posisi daerah toleransi lubang yang arsirannya agak renggang seperti ini. Sehingga untuk toleransi 50H7S6 dapat kita ambil kesimpulan bahwa ini merupakan sesuaian paksa. Kemudian kita ambil contoh lainnya untuk posisi atau simbol toleransi sesuaian H7N6. Jadi S6 ini kita ganti menjadi N6. Untuk menggambarkan diagram posisi daerah toleransinya sama seperti gambar sebelumnya, kita akan gambar garis 0 dulu di sini. Kemudian kita akan menggambarkan posisi daerah toleransi untuk lubang atau H7 seperti ini, di mana kotaknya itu melekat pada garis 0. Kemudian kita akan menggambarkan posisi daerah toleransi untuk poros pada posisi ini N6, karena jika kita melihat pada bagian
posisi daerah toleransi N6 itu atau daerah N itu berada pada posisi yang saling berpotongan dengan posisi daerah toleransi lubang H seperti ini. Jadi jika kita melihat posisi daerah toleransi seperti ini, maka ini termasuk sesuaian pas atau transition fit. Ya, seperti pada gambar ini, di mana daerah toleransi lubang dan daerah toleransi poros itu saling berpotongan. Kemudian kita akan nulis batas bawah dan batas atas untuk daerah poros seperti ini, dan batas bawah dan batas atas daerah poros seperti ini. Yang tadi batas atas dan batas bawah posisi daerah toleransi lubang seperti ini. Kemudian contoh lainnya, misalnya untuk toleransi suaian 50 H7 G6, jadi kita ganti S6 ini menjadi G6. Untuk menggambarkan diagram posisi daerah toleransi, maka sama seperti dua gambar sebelumnya, kita gambar garis 0 dulu yang ini. Kemudian kita menggambar posisi daerah toleransi untuk lubang H7, di mana untuk posisi daerah toleransi lubang H7 itu melekat pada garis 0, karena di sini posisi H untuk lubang itu melekat pada garis 0. Kemudian untuk posisi daerah toleransi poros G6 ini terletak di bawah garis 0. Ini karena jika kita melihat bagan ini, posisi G itu berada di bawah garis 0. Dengan melihat diagram posisi daerah toleransi ini sesuai dengan posisi daerah toleransi, maka jenis suaian tadi itu merupakan suaian longgar karena posisi daerah toleransi lubang selalu berada di atas posisi daerah toleransi poros yang merupakan kotak dengan arsiran yang rapat ini. Setelah itu kita akan memberi kode batas atas dan batas bawah untuk tiap-tiap posisi daerah toleransi baik lubang maupun poros. Ya, setelah kita menggambarkan diagram posisi daerah toleransi untuk jenis toleransi suaian yang akan kita hitung batas atas batas bawahnya, maka kita akan mulai menggunakan persamaan besarnya toleransi ini dan persamaan penyimpangan fundamental yang ada pada tabel ini. Tinggi kotak ini untuk posisi daerah toleransi lubang atau H7 sama dengan besarnya nilai IT7 atau tingkat toleransi pada angka 7 di posisi daerah toleransi H, di mana IT7 memiliki persamaan 16 dikali I atau 16 dikali 0,45 D akar 3 tambah 0,001 D. Ya, seperti ini. Jadi hasil dari persamaan ini dalam satuan mikron dan merupakan tinggi dari kotak H7 ini. Dan ini merupakan nilai batas atas dari posisi daerah toleransi dari lubang. Untuk nilai EI sendiri atau batas bawah dari penyimpangan bawah dari lubang tidak perlu dihitung karena dia melekat pada garis 0, maka nilai batas bawah untuk lubang ini adalah 0.
Setelah kita memperoleh batas bawah dan batas atas dari lubang, kemudian kita akan mencari batas atas dan batas bawah dari posisi daerah toleransi poros yang ini. Ya, untuk menghitung besarnya batas penyimpangan bawah dari poros ini atau EI, kita dapat menggunakan persamaan yang terdapat pada tabel ini, di mana pada simbol S ini merupakan persamaannya IT7 tambah 0,4D. Yang ini, jadi persamaan tadi diperoleh dari tabel penyimpangan untuk poros, di mana tinggi anak panah ini dari dasar 0 ini sampai sini merupakan hasil dari persamaan 0,4D, di mana D adalah diameter nominal 50 tambah IT7. IT7 adalah 16 kali 0,45 akar D akar 3 tambah 0,01D. Setelah kita memperoleh batas bawah dari poros, maka kita akan menghitung berapa batas atas dari poros atau ES. Untuk menghitung batas atas dari ES, maka kita akan menghitung tinggi dari kotak S6 ini, di mana tinggi dari kotak S6 ini sama dengan tingkat toleransi IT6, karena pada huruf S ini diikuti oleh tingkat toleransi angka 6. IT6 sendiri, jika kita melihat pada persamaan ini, memiliki persamaan 10 dikali I atau 10 dikali 0,45 D akar 3 tambah 0,001 D. Seperti ini, 10 I. Karena ketinggian kotak ini atau IT6 ini telah kita dapat, dan ketinggian dari nilai E ini ke 0 telah kita dapat, maka penjumlahan antara yang ini atau nilai EI ditambah ketinggian kotak poros ini atau IT6 merupakan besarnya penyimpangan batas atas dari poros atau 0,4D tambah IT7 ditambah IT6. Sebagai latihan, kita akan sama-sama mencari besarnya nilai toleransi suaian untuk poros dan lubang pada contoh soal berikut. Apabila diameter nominal pasangan poros dan lubang adalah 65 mm, berapakah kelonggaran minimum untuk suaian H7G6? Atau jika kita tuliskan dengan simbol toleransi suaian 65 yang merupakan diameter nominal H7G6. Pada soal ini, pertanyaan yang akan kita jawab yakni berapa kelonggaran minimum. Istilah kelonggaran biasanya kita dapat peroleh pada jenis suaian longgar maupun pada jenis suaian pas, karena pada jenis suaian longgar akan selalu terjadi kelonggaran, dan pada suaian pas akan selalu terjadi kelonggaran dan kerapatan. Kelonggaran minimum yang akan kita cari merupakan gap yang terkecil antara diameter lubang dan diameter poros pada batas maksimum dan minimum toleransi yang diinginkan. Untuk mencari kelonggaran minimum tersebut,
maka kita harus menghitung nilai batas atas dan batas bawah daerah toleransi lubang maupun poros. Setelah kita memperoleh nilai batas atas dan batas bawah dari poros dan lubang, maka dari selisih besarnya diameter batas atas dan batas bawah kedua komponen itu, maka kita dapat memperoleh berapa besar kelonggaran yang paling minimum antara batas atas dan batas bawah posisi daerah toleransi poros dan lubang. Seperti yang telah kita bahas pada slide sebelumnya, maka untuk menyelesaikan persoalan ini, langkah pertama kita harus menggambar diagram posisi daerah toleransi 65H7G6. Ini merupakan gambar diagram posisi daerah toleransi 65H7G6, di mana garis ini adalah garis 0. Posisi daerah toleransi lubang H7 melekat pada garis 0 sesuai dengan diagram posisi daerah toleransi, dan G6 berada di bawah garis 0. Seperti yang tergambar pada diagram posisi daerah toleransi berikut, yang mana G ada di bawah garis 0. Dari posisi daerah toleransi ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa 65H7G6 merupakan suaian longgar karena posisi daerah toleransi lubang selalu berada di atas posisi daerah toleransi dari poros seperti ini. Setelah kita menggambar diagram posisi daerah toleransi 65H7G6, maka kita akan menentukan batas atas dan batas bawah masing-masing posisi daerah toleransi lubang dan poros, di mana EI merupakan batas bawah dan ES merupakan batas atas. Langkah pertama yang dapat kita hitung terlebih dahulu yakni besarnya tingkat toleransi atau tinggi kotak masing-masing posisi daerah toleransi ini. Untuk tingkat toleransi H7, maka kita dapat menulis atau menggambar garis panah ini sebagai simbol tinggi dari kotak ini, yang merupakan tingkat toleransi IT7 yang ada pada H7. Kemudian kita juga bisa menghitung tingkat toleransi G6 atau tinggi kotak ini sebesar IT6. Persamaan untuk tingkat toleransi IT7 yakni 16 kali I, dan untuk IT6 adalah 10 dikali I, di mana I adalah 0,45 D akar 3 tambah 0,01 D. Setelah kita menghitung besarnya nilai IT6 dan IT7 seperti ini, di mana hasil perhitungan IT6 akan memperoleh nilai 19 mikron atau mikrometer, dan besarnya IT7 adalah 30 mikron, maka langkah selanjutnya kita akan menentukan besarnya penyimpangan bawah untuk daerah lubang. Untuk penyimpangan bawah daerah lubang atau EE tidak perlu dihitung karena pada penyimpangan bawah daerah lubang ini melekat dengan garis 0 sehingga nilainya adalah 0 mikrometer. Kemudian setelah kita memperoleh nilai penyimpangan bawah dari lubang, maka otomatis kita juga memperoleh nilai penyimpangan atas dari lubang atau ES yang merupakan besar dari IT7 atau 30 mikrometer, sehingga penyimpangan bawah untuk lubang yaitu 0 dan penyimpangan atas untuk lubang adalah 30 mikron atau 30 per 1000 mm atau 0,003 mm.
atau dapat kita tulis 65, batas penyimpangan bawah 0, dan batas penyimpangan atas 0,003. Kemudian kita akan menghitung batas penyimpangan atas untuk poros dan batas penyimpangan bawah untuk poros. Batas penyimpangan atas dari poros dapat dihitung dari persamaan pada tabel ini, di mana kita lihat pada posisi daerah toleransi G dengan persamaan 2,5 kali D pangkat 0,34, di mana D adalah diameter nominal dari poros atau lubang. Ini persamaannya. D adalah 65 mm. Sehingga pada saat kita menghitung persamaan ini, maka kita dapat menentukan besarnya batas atas dari poros, yakni minus 10 mikrometer. Nilai minus ini diperoleh karena posisi daerah penyimpangan poros ini berada di bawah garis 0, sehingga bernilai negatif. Kemudian untuk mendapatkan besar dari penyimpangan bawah poros atau EI, maka kita tinggal mengurangkan antara nilai batas atas poros ini dikurang dengan tinggi dari kotak G6 ini atau IT6, sehingga kita memperoleh rumus EI sama dengan ES, di mana ES sama dengan minus 10 mikrometer dikurang IT6, di mana IT6 itu tadi kita dapatkan sebesar 19 mikrometer, sehingga besarnya penyimpangan bawah poros EI adalah minus 29 mikrometer atau 0,029 mm. Ya, jadi ini merupakan gambaran dari besarnya penyimpangan bawah dan penyimpangan atas untuk posisi daerah toleransi lubang, dan penyimpangan atas dan bawah posisi daerah toleransi untuk poros. Sehingga jika kita tuliskan ke dalam angka, maka besarnya penyimpangan batas atas untuk poros ini adalah 65, maaf ini bukan 50, 65, batas atasnya 0,03, ini milimeter, 30 ini adalah mikron. Ini merupakan konversi dari mikron ke milimeter atau 30 per 1000, 0,03, dan batas bawahnya 0. Sedangkan untuk penyimpangan batas atas dan batas bawah untuk poros, yakni 50 minus 0,01 atau minus 10 mikron, dan batas bawah minus 0,029 mm atau minus 29 mikron. Ya, kemudian setelah kita memperoleh nilai batas atas dan batas bawah untuk poros dan lubang, maka kita akan melihat berapa besar kelonggaran minimum yang dihasilkan. Ya, untuk kelonggaran minimum, maka kita dapat melihat dengan cara menjumlahkan antara batas atas dari lubang dengan batas bawah dari poros, atau batas bawah dari lubang dan batas atas dari poros. Nilai terkecil antara kedua penjumlahan tersebut yakni terdapat pada 10 mikrometer, sehingga kelonggaran minimum yang terjadi antara poros dan lubang itu yakni 10 mikrometer atau 0,001 mm, sedangkan kelonggaran maksimum itu sebesar 59 mikron atau 0,0